Halo semuanya, selamat Toyah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, Kim Jun sempat terdiam di tempatnya, memikirkan perkataan Tuan Darkseid sebelumnya tentang Order of Truth yang tengah menguasai dirinya. Saat Kim Jun terdiam memikirkan hal itu, Minhyul pun tiba di sana dengan begitu gembira. Sesaat kemudian, Minhyul terbengong kebingungan setelah mendengar semua penjelasan dari Kim Jun. Meskipun Kim Jun juga menjelaskan tentang Order of Truth, tentu saja Minhyul lebih terkejut dengan identitas masternya yang merupakan Darkseid. Meskipun Kim Jun menjelaskan semuanya, tentu ia tak menyebutkan tentang tunjangan anak sama sekali. Lalu, di tengah kebingungan Minhyul, Kim Jun memberinya sebuah buku Darkseid sembari mengatakan, Tuan Darkseid langsung pergi karena ada urusan darurat, tetapi dia minta Kim Jun untuk memberikan buku itu kepadanya. Meskipun Minhyul terkejut dengan buku itu, Kim Jun sendiri merasa lega karena sudah selesai mengurus semua hal yang diminta Tuan Darkseid kepadanya. Lalu, karena uangnya akan segera tiba, Kim Jun pun memikirkan apa yang akan ia beli, sebuah senjata atau mengikuti lebih banyak lecture. Di saat Kim Jun tengah asik memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Minhyul bertanya, kenapa Kim Jun memberikan buku itu kepadanya? Kim Jun berbalik menegaskan, bukankah ia sudah mengatakan bahwa Tuan Darkseid meminta dirinya untuk memberikan buku itu pada Minhyul mewakilinya? Minhyul kembali bertanya. Sejujurnya Minhyul berpikir, jika Kim Jun biasa saja menyembunyikan dan menyimpan bukunya sendiri. Tapi kenapa Kim Jun tidak melakukan hal itu dan tak memberikan bukunya kepadanya? Mendengar pertanyaannya, Kim Jun yang mengerti maksudnya pun segera memutar otaknya. Ia begitu kebingungan dengan alasan yang harus ia pakai. Jika ia bilang bukunya tak berguna baginya, itu akan terlihat seperti ia meremehkan Tuan Darkseid. Dan Kim Jun juga tak mungkin mengatakan tentang diri yang merupakan seorang kadet Akademi Transcension. Sesaat kemudian, Kim Jun pun memutuskan untuk bodoh amat, lalu mengatakan, ia tetap memberikan bukunya karena melakukan hal yang seperti menyimpan sendiri adalah hal yang kejam. Mendengar alasannya, Minhyul yang tak menduganya pun kembali terdiam, lalu mengatakan jika ia sudah memutuskan sesuatu. Tentu saja perkataan Minhyul membuat Kim Jun penasaran apa yang sudah Minhyul putuskan. Di tengah rasa penasarannya, Minhyul yang begitu benar-benar menjelaskan, mulai hari ini ia ingin pergi ke Akademi Dream Hunter bersama dengannya. Alasannya cukup sederhana. Minhyul sungguh terharu dengan sikap Kim Jun hingga ia merasa jika Kim Jun sungguh orang yang baik hati. Kim Jun sendiri yang merasa silau dengan cahaya kepercayaan tiada batas dari Minhyul. Tentu merasa kebingungan. Kesalahpahaman apa yang setelah Minhyul buat. Beberapa saat kemudian, ketika Nona Seoyun datang, Minhyul pun langsung mengutarakan niatnya yang ingin mendaftar di Akademi Dream Hunter miliknya. Tentu saja Nona Seoyun langsung menerimanya. Ia bahkan menyambut Minhyul dengan tangan terbuka. Di tengah kegirangan Minhyul yang terus saja menempel kepada Kim Jun, Kim Jun sendiri berpikir, seperti dugaannya, Nona Seoyun tidak menolak keinginan Minhyul untuk masuk ke akademinya. Kim Jun juga mengakui, pada awalnya ia memang kebingungan. Namun setelah ia pikir-pikir lagi, tak ada salahnya jika Minhyul masuk ke akademinya. Untuk pelatihan, Minhyul akan melakukannya sendiri saat menggunakan manual yang diberikan oleh Tuan Darkseid dari waktu ke waktu. Dan sekarang, Kim Jun tidak perlu mencari Minhyul setiap Tuan Darkseid mendatanginya untuk menyuruhnya melakukan sesuatu pada Minhyul. Bahkan di saat memikirkan hal itu, ia tersadar jika alasan dirinya untuk merampok uang Darkseid akan terus bermunculan kalau ia membawa Minhyul di sampingnya. Atau bisa dibilang, Minhyul seperti angsa bertelur emas bagi Kim Jun. Seketika itu juga, Kim Jun merubah sikapnya pada Minhyul. Ia menyebut Minhyul dengan sangat baik, karena ia bisa menelanjangi rekening Dr. Darkseid dengan mudah. Di tengah kegirangan mereka berdua, Nona Seoyun tiba-tiba saja mengatakan jika Minhyul telah bergabung, Akademi Hunter mereka harusnya dapat mengikuti sebuah kompetisi. Mendengar hal itu, Kim Jun pun langsung bertanya, kompetisi? Kompetisi apa? Nona Seoyun menjelaskan, terdapat suatu kompetisi di mana kadet dari akademi yang sama akan bertanding.
Sejak banyak orang yang ikut, hadiah dari kompetisi itu sangat banyak. Jika Kim Jun dan Min Yul menggabungkan kekuatan, warga mereka berdua akan menyempurnakan semua pesertanya. Menurut penjelasannya, Kim Jun yang mencium bau uang pun tentu saja merasa harus melakukannya. Bahkan Kim Jun kini menatap Min Yul dengan matanya yang berbinar-binar. Ia merasa perasaannya tidak salah. Min Yul memang seekor angsa betul emas. 3 hari kemudian, setelah Kim Min Yul bergabung dengan Akademi Dream Hunter, hadiah pertandingan sebelumnya dan uang tunjangan anak teridak Sain dengan total $4 juta akhirnya masuk ke rekening Kim Jun. Namun, uang itu langsung menghilang dalam sekejap karena Kim Jun mendaftar 2 Leksyur baru. Yang pertama Leksyur Hercules yang berjudul dengan latihan yang satu ini, siapapun bisa melakukan 3 set 500 ton. Di mana ketika leksyurnya telah selesai, ia akan mendapatkan sebuah skill God Strength bergrade S. Leksyur yang kedua adalah Leksyur Zhang Sanpeng yang berjudul langkah pertama menuju tendensi, dimulai dengan gerak kaki, di mana ketika leksyurnya telah selesai, ia akan mendapatkan sebuah skill Heaven Ascending Ladder Void Fate bergrade S. Kini, Kim Jun tengah menonton leksyur pertama yang ia beli, yang diajarkan oleh Hercules, pahlawan terbesar dari Yunani dan juga mitologi Roma, sekaligus murid instruktur Chiron. Setelah menunggu Hercules menyelesaikan 1 set latihannya dan juga memperkenalkan diri secara singkat, Hercules mulai menjelaskan. Ia harap para kandidat yang menonton leksyurnya telah menyelesaikan leksyur instruktur Chiron, dan jika ada yang belum menyelesaikannya, mereka harus kembali setelah menyelesaikan leksyur Chiron terlebih dahulu. Untuk mereka yang berorientasi pada combat transcendent, tubuh fisik adalah aset yang paling penting dan juga mendasar. Aspek-aspek seperti kekuatan, ketangkasan, dan kelincahan terjalin secara kompleks. Apa yang akan aku ajarkan di antara mereka adalah kekuatan. Lebih jelasnya lagi, aku akan mengajarkan cara mendapatkan kekuatan otot eksplosif. Setelah mendengarkan sebanyak ini, aku yakin akan ada kandidat yang berpikir seperti ini. Tapi apa gunanya dengan bodohnya fokus pada kekuatan? Itu hanya akan menumpulkan tubuhmu. Jika ototnya besar, itu akan menumpulkan tubuh. Jika kau hanya kuat, itu akan membuat tubuhmu tumpul. Itu adalah kesalahpahaman yang jelas dan sama sekali tidak benar. Benar-benar omong kosong. Kekuatan, ketangkasan, kelincahan, semua hal ini berasal dari kekuatan otot. Lihat ini. Setelah mengatakan itu, Hercules pun memperagakan kebolehan ototnya sembari melanjutkan. Kecepatan ini adalah kecepatan cahaya. Itu berasal dari otot-otot tubuh bagian bawah yang eksplosif ini. Lalu kekuatan mengerikan yang bisa menahan Heaven berasal dari otot tubuh bagian atas yang menonjol ini. Twing-twing. Kecepatan reaksi ini yang memahami pikiranku dan menggerakkan tubuhku secara instan. Daya tahan yang tidak pernah melelahkan ini. Gimana? Menyilaukan bukan? Kau seharusnya sudah melihatnya sekarang. Fakta bahwa semuanya berasal dari otot. Kau ingin meningkatkan ketangkasan dan kelincahan. Dilakukanlah beberapa latihan pembentukan otot. Kekuatan adalah akar dari transcendent. Tentu saja, melihat pergerakan Hercules yang begitu luar biasa cepat dan kuat, bahkan tahan lama, membuat Kim Jun merasa ia keheranan. Bagaimana bisa ia melakukannya? Ya sepertinya hanya menekuk ototnya sedikit, tapi ototnya membengkak 2 kali lipat. Ditambah lagi, jika seorang yang gila olahraga ini transcendent, apa dia akan seperti Hercules? Bersamaan dengan selesainya video leksyur Hercules yang pertama, sebuah tugas harian pun telah tiba. Setelah menghitung kausalitas tingkat Kim Jun, tugas yang sesuai pun diberikan. Awalnya, Kim Jun merasa tidak ada yang aneh dengan tugas hariannya, karena tugas hariannya mirip dengan tugas-tugas yang diberikan Rektor Chiron. Namun Kim Jun segera mengucapkan 2 matanya, takut salah lihat dengan ketentuan tugas hariannya, yang mana tugas hariannya hanya akan dihitung saat menggunakan bobot minimal 1 ton. Seketika itu juga, Kim Jun mengumpat, "Anjing, apa dia gila?" Kim Jun tak habis pikir. Judul leksyur dan apa yang diajarkannya ternyata bukanlah clickbait semata. Saking tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Kim Jun pun langsung melihat leksyur Zhang Sanpeng dengan harapan tugas yang diberikannya akan lebih masuk akal.
Kini, Zhang Sanpeng sebagai pendiri sekte Wudan yang seorang seni bela diri yang dikenal sebagai pencipta Taiji Jian dan Taiji Quan mulai menjelaskan. Ketika seseorang berbicara tentang gerak kaki, seperti cara berseni berpedang, sederhananya, begitulah cara untuk menggunakan kakimu. Namun, karena itu tidak hanya berlaku untuk kaki Anda, tetapi termasuk cara menggunakan seluruh tubuh. Ini disebut sebagai seni. Sembari mendengarkan penjelasannya, Kim Jun mulai membandingkan mereka berdua, di mana Hercules tampak seperti tikus olahraga yang gila olahraga, tetapi Zhang Sanpeng terlihat seperti seorang penganut Taois immortal. Bahkan Kim Jun bertanya-tanya, karena ada legenda Zhang Sanpeng naik ke surga, bukankah dia benar-benar seorang Taois immortal? Kemudian Zhang Sanpeng menunjukkan demonstrasi singkat, sembari melanjutkan. Teknik Void Pad yang akan saya ajarkan dalam lecture ini, sederhananya, adalah metode untuk bergerak di udara. Caranya adalah dengan menggunakan ki dan spotting spring aperture sebagai dasar untuk melangkah di udara. Untuk lebih spesifik, akan dijelaskan lebih lanjut selama lecture. Jadi untuk sekarang, jangan terlalu memikirkannya. Namun, meskipun instruktur Zhang mengatakan itu, Kim Jun tetap saja memikirkannya. Jika ia bisa melayang bebas di udara seperti itu, ia bisa menghilangkan beberapa batasan gerakan saat melompat di udara. Sesaat kemudian, tugas harian lecture Zhang pun tiba, yang mana berisi 2 tugas. Yang pertama adalah pertahankan kecepatan 30 km per jam dalam 30 detik. Yang kedua itu, jatuh di ketinggian 30 meter sebanyak 10 kali. Melihat tugas tersebut, Kim Jun pun sempat berpikir, itu mungkin saja dilakukan. Namun ia segera tersadar. Ia pasti perlahan menjadi gila. Dengan berpikir tugas seperti itu sebenarnya bisa dilakukan. Kemudian, di saat Kim Jun tengah pusing memikirkan kedua tugas itu, ada seorang gadis yang mencarinya, yang mana adalah Seok Soyeon, putri paman Manchul. Kim Jun pun membawa Soyeon ke ruang istirahat, memberinya minum lalu bertanya, kenapa Soyeon tiba-tiba saja mampir ke sana? Dan bagaimana Soyeon tahu kalau ia ada di sana? Soyeon pun menjelaskan, setelah hari-kali Kim Jun bekerja dengan ayahnya, ia bertanya pada ayahnya tentang hal ini waktu itu. Lalu Soyeon balik bertanya, apakah Kim Jun baru-baru ini menghubungi ayahnya? Kim Jun yang penasaran pun mengatakan, ia rasa ia pernah menelponnya ketika ia ikut ujian Mock Hunter Miles. Memangnya ada apa? Dengan laut wajah khawatirnya, Soyeon memberitahunya bahwasanya ia tiba-tiba tidak bisa menghubungi ayahnya, dan ia berharap jika itu Kim Jun akan tahu di mana ayahnya berada. Tentu saja perkataan Soyeon membuat Kim Jun terkejut. Kim Jun bahkan berdiri bertanya, sejak kapan Soyeon tak bisa menghubunginya? Soyeon menegaskan, dari kemarin ia belum bisa menghubunginya. Sejak ayahnya pergi bekerja, lebih tepatnya, ini sudah sehari. Mendengar hal itu, Kim Jun pun bertanya lebih lanjut. Mungkinkah ayahnya pergi minum dan tertidur di asrama di lokasi? Karena ayahnya bisa melakukan itu dari waktu ke waktu. Apakah ada hal lain yang membuat situasi ini tidak biasa? Soyeon memegang gelas minumnya mengatakan, sebenarnya kemarin ia bertengkar dengan ayahnya ketika ia bilang ingin menjadi hunter profesional. Tentu saja perkataan Soyeon kembali membuat Kim Jun terkejut. Kenapa ingin menjadi hunter pro ketika dirinya belum awaken? Apa Soyeon mau mencoba program artificial awaken? Soyeon pun menyangkalnya, karena ia sudah awaken sendiri. Yang terjadi baru-baru ini, sekitar 1 bulan yang lalu, kemarin Soyeon bilang pada ayahnya, ia ingin pergi ke Akademi Hunter daripada pergi ke universitas. Tetapi ayahnya menentangnya dengan keras. Hal itulah yang membuat Soyeon khawatir. Mendengar hal itu, Kim Jun pun sempat terdiam berpikir. Saat ini, bekerja sebagai pemburu memang menghasilkan lebih dari sebagian besar pekerjaan yang bagus yang bisa seseorang dapatkan setelah lulus dari universitas. Kim Jun pun mengerti keinginan Soyeon untuk mendapat lebih banyak uang, bahkan sehari lebih cepat untuk mengurangi beban ayahnya. Tetapi, orang tua mana yang setuju jika anaknya ingin buru-buru melakukan pekerjaan berbahaya? Dan karena paman Minjul mendengar semua cerita berbahaya secara langsung dari pekerjaannya sendiri, dia akan menentang hal lebih keras lagi.
Saat kemudian, Kim Jun pun mengantar Soyeon pergi. Setelah Soyeon berkata, ia tidak apa-apa dan mungkin ayahnya hanya mabuk dan tidur di asrama. Kim Jun juga mengatakan untuk segera menghubunginya. Ya ada sesuatu yang terjadi. Setelah mengantar Soyeon, Kim Jun langsung menelpon Paman Mancul karena ia juga merasa khawatir. Namun sayangnya Paman Mancul tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Hingga Kim Jun hanya bisa menghela napasnya dan berusaha berpikir positif. Seharusnya tidak akan apa-apa jika yang berinya waktu beberapa hari untuk menenangkan pikirannya. Di sisi lain, di markas Order of Truth, kalian mendapatkan sebuah laporan baru dari bawahannya, di mana pihaknya percaya kalau Magic Science telah sadar. Mendengar hal itu, kalian pun mengatakan tidak hanya Dark Science, tapi juga Magic Science. Dan seperti apa situasinya dengan Kim Jun? Bawahannya menjawab, Kim Jun masih tidak bisa diawasi. Apa yang harus mereka lakukan? Dan ini pun diakhiri dengan setelah terdiam sesaat, menenangkan dirinya yang begitu tegang, bahkan menggigit kukunya sendiri. Kalia berbalik mengatakan, kebenaran tentang 10 star Dungeon Break tidak boleh terungkap pada apapun yang terjadi, dan juga jangan rencananya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.